Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyanto, NIM 21000072, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis layanan dan kegiatan dengan konseling. Sebelum kita memasuki materi, apa saja sih layanan bimbingan konseling? Nah, di sini ada beberapa jenis layanan dan kegiatan bimbingan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Agar peserta didik lebih familiar dengan sekolahnya sendiri, maka ia perlu mengetahui lebih jauh tentang berbagai fasilitas dan program-program yang ada di sekolah. Tujuan layanan orientasi adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan sekolah guna mencapai keberhasilan belajarnya. Contohnya, di sekolah kita melayani siswa untuk mengenali lingkungan sekolah, struktur sekolah, dana sekolah, aturan sekolah, dan lain-lain, supaya siswa tidak merasa bingung dan bisa beradaptasi terhadap lingkungan sekolahnya. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah dan untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidup. Ada beberapa jenis informasi yang diberikan pada siswa, yaitu informasi bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Layanan dapat dilakukan dengan membawa siswa ke suatu tempat atau narasumber tertentu untuk mendapatkan gambaran dan informasi secara lebih jelas. Yang ketiga adalah layanan penetapan dan penyaluran. Layanan penyaluran adalah merupakan suatu aktivitas wawancara yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah dalam rangka untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan bantuan kepada mereka, sehingga pada akhirnya bermuara pada teratasi masalah yang dihadapi oleh klien dan dapat beradaptasi dengan baik dan efektif dengan lingkungan hidupnya. Tujuan dari layanan ini adalah keseluruhan program pendidikan di sekolah adalah untuk membantu peserta didik untuk mencapai tahap pengembangan yang optimal, baik secara akademis, psikologi, maupun sosial. Contohnya, menanggulangi kesulitan belajar siswa. Keempat adalah layanan belajar. Layanan belajar adalah layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan baik. Pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk membawa siswa aktif dan suasana belajar yang penuh makna, merangsang siswa untuk menggali, menemukan, dan menguasai materi pelajaran. Layanan pembelajaran berarti upaya membangkitkan siswa agar tumbuh keinginan untuk terus belajar, juga menanamkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Contohnya, jangan pernah takut, berikan motivasi kepada siswa supaya semangat belajar semakin tinggi dan juga melatih niat siswa. Yang kelima adalah layanan bimbingan perorangan. Layanan bimbingan perorangan merupakan layanan khusus berhubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Layanan perorangan berupa dialog tatap muka antara konselor dan klien untuk memecahkan berbagai masalah dan pengembangan segenap potensi yang dimiliki.
Hubungan konseling adalah hubungan pribadi yang berbuka dan dinamis antara klien dan konselor. Hubungan ini ditandai oleh adanya kehangatan, kebebasan, dan suasana yang memperkenalkan klien menampilkan diri sebagai adanya. Yang keenam adalah layanan bimbingan konseling kelompok. Layanan bimbingan konseling kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada siswa kelompok individu, baik ada masalah ataupun tidak ada masalah. Bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan permainan tertentu atau outbound, dapat juga berupa diskusi tertentu. Masalah yang dibahas dapat ditentukan oleh konselor, dapat juga dipilih sendiri oleh siswa. Keuntungan dari layanan ini adalah dengan satu kali pemberian layanan telah memberikan manfaat atau jasa sekelompok kepada orang. Konseling kelompok adalah layanan yang diberikan kepada kelompok individu guna mengatasi masalah yang relatif sama sehingga mereka tidak mengalami hambatan untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan data, keterangan peserta didik, dan keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya. Ruang lingkup kegiatan pendukung diantaranya meliputi pertama, aplikasi instrumensi. Aplikasi instrumensi adalah upaya mengungkapkan melalui pengukuran dengan memakai alat ukur atau instrumen tertentu. Aplikasi instrumen dapat berupa tes dan non-tes. Yang kedua, himpunan data. Himpunan data merupakan kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan mengembangkan peserta didik. Himpunan data bersifat tertutup dan diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, dan terpadu. Yang ketiga adalah konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan pendukung untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik. Yang keempat, kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan untuk memperoleh data peserta didik dengan cara mengunjungi rumah peserta didik untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan peserta didik agar mendapat berbagai informasi yang dapat digunakan oleh lebih efektif. Yang kelima, alih tangan kasus. Alih tangan kasus adalah tangan kasus, yaitu kegiatan pendukung baik untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, lebih tepat, dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik. Dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lain yang lebih kompeten dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keenam atau yang terakhir adalah tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan adalah upaya bantuan kegiatan pendukung untuk memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami peserta didik atau klien. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya masih kurang lengkap, dan juga saya minta kritik dan sarannya dari teman-teman semua dan juga dosen, khususnya dosen mata kuliah pendidikan konseling. Dan saya akhiri dengan
mengucapkan terima kasih dan Brahma Santi. Om Santi 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 Om Sahil.